Cerita mitos Dracula yang melegenda. Halo Sobat Mitospedia semuanya. Walaupun terlihat konyol, tetapi memang Dracula adalah sebuah makhluk legendaris yang telah dikenal semua penduduk bumi sejak lama. Nama Dracula dipopulerkan oleh seorang pengarang dan manajer teater Irlandia, Bram Stoker, pada tahun 1987 dalam cerita hantunya, Count Dracula. Cerita itu diilhami oleh kisah seorang raja Rumania pada abad 15 bernama Vlad Dracul, yang hidup beratus-ratus tahun dan diduga sebagai dedengkot bangsa manusia vampire, sama dengan penghisap darah. Jadi Dracula itu sebenarnya nyata, bukan sebuah cerita rekaan. Kasus-kasus Dracula paling banyak muncul pada abad 16,17 dan 18, terutama di Rumania, Hongaria, dan Yugoslavia. Malah menurut laporan, pada abad 18 Draculaisme telah menjadi semacam wabah di Eropa Timur. Kesaksian-kesaksian tentang adanya Dracula diberikan oleh orang-orang yang tidak sembarangan, seperti dokter, rohaniawan, dan ilmuwan, yang kecil sekali kemungkinannya mereka melakukan kesalahan. Bekas istananya si Vlad Dracul di Rumania, disinilah para korban perang diambil darah segarnya, terus diminum. Menurut kepercayaan, Dracula berasal dari orang mati yang bangkit dari dalam kubur. Salah satu kejadian telah dilaporkan oleh tim penyelidik dari Beograd pada tahun 1732. Laporan itu menyebutkan seorang penduduk desa yang telah meninggal selama 3 tahun, tiba-tiba bangkit dari kubur dan menyerang keluarganya dan berhasil menghisap darah 4 keponakannya hingga meninggal dunia. Siang harinya kuburan penduduk desa yang diduga telah berubah menjadi Dracula itu dibongkar, dan ketika mereka membuka peti mati, mayat yang dikubur selama bertahun-tahun itu ternyata masih utuh bos, malah kelihatannya ia seperti orang tidur aja. Di dekat mulutnya terdapat bekas-bekas darah segar yang baru saja mengering, rambut dan kukunya sudah panjang, matanya setengah terbuka dan jantungnya kelihatan masih berdenyut. Sesuai tradisi, maka agar malam harinya tidak gentayangan mencari korban, mayat itu harus dibunuh untuk yang kedua kalinya dengan menancapkan pancang. Pada tahun-tahun 1988 sampai tahun 1989, seorang psikolog New York bernama Dr. Kaplan Stephen, menyebar angket dan mengadakan penelitian ke beberapa negara yang diduga masih merupakan keturunan Vlad Dracul. Responden yang diteliti juga harus menjalankan serangkaian tes yang diteliti untuk menentukan Dracula atau bukan, dengan wawancara dan alat-alat seperti bawang, salib, bintang Daud, air suci, dan tes ESP, extrasensory perception. Wawancara dilakukan di hadapan orang banyak dan juga disiarkan lewat televisi. Dari hasil penelitian TSB diketahui beberapa ciri khusus orang keturunan bangsa vampire. Juga diperoleh keterangan bahwa darah segar merupakan kebutuhan vital bangsa vampire, sekurang-kurangnya 1 ons tiap minggu, tetapi tidak seperti yang diceritakan di dalam film-film. Bangsa vampire dilarang mengambil darah dengan kekerasan. Vampire juga tidak menyukai darah orang sakit dan darah yang banyak mengandung bawang, karena bawang bisa menghilangkan lemak darah. Padahal bagi bangsa vampire, lemak darah sangat dibutuhkan untuk mendukung kekuatannya sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Itu ya sebabnya bangsa vampire takut sama bawang putih. Keturunan bangsa vampire tersebut kini telah tersebar di seluruh dunia, terutama di Eropa Timur, Amerika, Australia, Afrika, dan Asia.